Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Jika membicarakan tentang Veda Ega Pratama, tentu saja ini adalah sosok pembalap muda Indonesia yang sangat menarik untuk dibahas. Karena untuk Veda sendiri adalah pembalap yang memang prestasinya luar biasa sebagai salah satu pembalap Indonesia yang menunjukkan penampilan impresif dari ajang balapan Asia hinggalah Veda diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Dan di tahun 2025 ini, Veda balapan di dua ajang balapan Eropa sekaligus ya sob, yaitu di ajang balapan Junior GP dan juga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan ternyata sob, tidak sedikit dari sobat-sobat balapmania yang berharap kalau di tahun 2025 ini Veda bisa mengikuti ajang balapan Moto3 di Grand Prix, maksudnya sebagai pembalap wildcard. Seperti halnya Fadilah Arbi Aditama, senior dari Veda yang sebelumnya pernah ikut juga di ajang balapan Junior GP, tetapi mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembalap wildcard di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3. Memang ya sob, untuk Veda di ajang balapan Junior GP balapan di kategori Moto3 juga, namun balapannya itu masih di level Eropa. Oleh karena itu, tidak sedikit dari sobat-sobat balapmania yang berharap Veda bisa mendapatkan kesempatan sebagai pembalap wildcard seperti halnya Fadilah Arbi Aditama. Namun, untuk sobat-sobat balapmania ketahui, dari regulasinya kalau Veda sepertinya di tahun ini belum akan memungkinkan bisa menjadi pembalap wildcard di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3. Walaupun nantinya di ajang balapan Junior GP Veda bisa menunjukkan penampilan yang baik ya sob. Setidaknya Veda bisa meraih posisi 10 besar ataupun 5 besar, meraih poin dengan konsisten. Tetapi untuk menjadi pembalap wildcard sepertinya di tahun ini, di tahun 2025 ini ya sob, Veda masih belum memungkinkan. Karena itu tadi, karena regulasi batas usia yang sebelumnya kalau di beberapa musim sebelumnya mungkin pembalap yang berusia 16 tahun masih bisa langsung ikut di kategori Moto3, tetapi di tahun 2024 dan 2025 ini regulasinya sudah berubah. Untuk pembalap di kelas Moto3 batas usianya adalah 18 tahun. Hal ini dikarenakan pihak Dorna memperhatikan masalah safety dari pembalap pemula di kelas feeder MotoGP. Jadi di kelas feeder MotoGP ini menggunakan motor spesifikasi Moto3 dengan kapasitas mesin 250cc 1 silinder. Dan ketika balapan di kelas Moto3 ini seringkali terjadi balapan yang cukup sengit karena untuk meninggalkan lawan-lawan di ajang balapan Moto3 ini sangat sulit ya sob, sehingga bisa saja di ajang balapan Moto3 ini misalnya ada beberapa rombongan yang terpisah. Di dalam satu rombongan itu bisa saja hampir 10 pembalap yang mengisinya, sehingga seringkali terjadi insiden fatal di ajang balapan Moto3, apalagi dengan pembalap-pembalap yang masih cukup belia, yang memiliki adrenalin cukup tinggi untuk bisa meraih hasil yang baik. Oleh karena itu, kemarin ya sempat terjadi beberapa insiden yang fatal, lebih daripada insiden yang terjadi di kelas menengah MotoGP ataupun di kelas utama MotoGP, di mana kalau di kelas menengah MotoGP yaitu di Moto2 dan juga di kelas utama MotoGP ya sendiri, tentu saja di kelas MotoGP-nya ya sob, untuk pembalapnya ini tentu saja sudah cukup matang sehingga mereka tentu saja akan menghindari resiko-risiko ataupun insiden-insiden fatal yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Namun berbeda cerita untuk ajang balapan Moto3, di mana pembalap ini ingin menunjukkan penampilan terbaiknya sehingga mereka seringkali tidak memikirkan faktor safety yang diutamakan, sehingga seringkali terjadi insiden fatal di kategori Moto3 pada beberapa musim sebelumnya. Oleh karena itu, pihak Dorna memutuskan untuk pembalap di kategori Moto3 harus pembalap yang sudah lebih matang lagi ya sob. Walaupun dia itu masih di kelas feeder, di kelas pemula, maka untuk regulasi batas umurnya itu dinaikkan. Yang sebelumnya bisa 16 ataupun 17 tahun, maka di tahun 2025 pembalap yang berusia 18 tahun minimal baru bisa ikut di kategori Moto3. Dengan pengecualian apabila pembalap tersebut bisa naik ke Moto3 adalah ketika mereka berusia 17 tahun namun berhasil meraih posisi 3 besar di ajang balapan Junior GP ataupun di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, inilah peluang dari Veda apabila ingin naik ke kelas Moto3 ataupun menjadi pembalap wildcard di kelas Moto3, maka Veda memungkinkannya itu di tahun 2026 nanti ya sob. Itu pun jika Veda bisa meraih hasil yang baik di ajang balapan Junior GP ataupun Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Namun kalau melihat dari kemampuan Veda, tidak menutup kemungkinan Veda akan tampil baik di tahun 2025 ini ya sob, baik di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan di ajang balapan Junior GP. Nah, disinilah yang akan Admin bahas. Apakah Veda ya sob berpeluang untuk naik ke kelas Moto3
apakah Veda akan menjadi tandem dari Tachikaron Buasri, yaitu pembalap di Honda Team Asia di kelas Moto3-nya ya sob, ataupun Veda ini akan menggantikan Tachikaron Buasri. Kenapa Veda menggantikan Tachikaron Buasri kata admin ya sob? Nah, ini nanti yang akan admin bahas lebih lanjut. Oke, jadi menurut pendapat admin ya begini sob. Untuk Veda sendiri, kalau misalnya di tahun 2025 ini Veda bisa masuk di posisi klasmen akhirnya itu di 3 besar. Entah itu di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup atau di ajang balapan Junior GP. Maka di tahun 2026 nanti Veda ini bisa langsung naik ke kelas Moto3 karena nantinya Veda sudah berusia 17 tahun. Dan untuk pengecualian pembalap di kelas Moto3 tadi adalah bisa masuk di posisi 3 di klasmen akhir di salah satu ajang balapan Eropa yang admin sebutkan tadi ya sob, di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di ajang balapan Junior GP. Nah, inilah tentunya yang menjadi target dari Veda ya sob. Karena nantinya Veda jika bisa masuk di posisi 3 besar di kedua ajang balapan ini ya sob, maksudnya di salah satunya, kalau di kedua-duanya lebih bagus lagi ya sob. Tetapi kalau bisa salah satunya, maka peluang Veda untuk naik ke Moto3 akan lebih lebar. Apalagi Veda sudah tidak pusing lagi mencari tim di kelas Moto3 karena pastinya Veda sudah menjadi pantauan dari Honda Team Asia untuk menjadi pembalap di kelas Moto3-nya ya sob. Jadi bisa saja nantinya Veda ini akan menjadi tandem dari Tachikaron Buasri. Maka untuk Taiyo Furusatu 1 yang sekarang menjadi tandem dari Tachikaron Buasri akan naik ke kelas Moto2 masih bersama dengan Honda Team Asia. Kenapa admin katakan Taiyo Furusatu 1 bisa naik ke kelas Moto2 di tahun 2026 nanti? Karena memang dari 2 musim penampilan Taiyo Furusatu 1 di kelas Moto3 bersama dengan Honda Team Asia, memang Taiyo Furusatu 1 ini selalu menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan beberapa kali berhasil meraih podium. Dan kemarin di Losail Qatar hampir saja Taiyo Furusatu 1 meraih podium ke-1 ya, sayangnya dipintas oleh Angel Piqueras di sesaat sebelum menyentuh garis finish dengan selisih 0,009 detik. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau memang Taiyo Furusatu 1 ini memiliki peluang untuk bisa naik ke kelas Moto2, apalagi untuk Honda Team Asia ya saat ini pembalap mereka ini sepertinya masih kurang pengalaman. Kalau sebelumnya ada Somkiat Chantra, tetapi di tahun ini di kelas Moto2-nya ada Mario Aji yang baru di tahun kedua dan juga pembalap baru yaitu Yuki Kuni. Nah, misalnya Taiyo Furusatu 1 naik ke kelas Moto2, apakah Mario Aji akan tergeser ataukah Yuki Kuni yang akan tergeser ya? Kalau menurut admin, jika Taiyo Furusatu 1 naik ke kelas Moto2 masih bersama dengan Honda Team Asia ya, maka prioritasnya itu masih bersama dengan Mario Aji karena Mario Aji ini sudah dibina oleh Honda Team Asia semenjak balapan di kelas Moto3. Sedangkan untuk Yuki Kuni baru mereka rekrut setelah Yuki Kuni ini balapan di Asia di kategori Asia Superbike 1000 dan berhasil meraih overall champion di ajang balapan tersebut di tahun 2024. Namun dari segi pengalaman kalau kita lihat kemungkinan Mario Aji lah yang akan dipertahankan apabila Taiyo Furusatu 1 naik ke kelas Moto2. Dan nantinya Veda yang akan menjadi tandem dari Tachikaron Buasri di kelas Moto3. Nah, ini admin kenapa sedikit pede ya mengatakan hal seperti ini. Ini tentu saja karena kalau kita melihat siapa lagi pembalap binaan dari Honda yang saat ini berlaga di ajang balapan Junior GP yang memang dari segi track recordnya ini penampilannya cukup baik selain dari Veda. Memang ada pembalap dari Asia lainnya ya sob, seperti Zen Mitani, kemudian masih ada juga Kiatisak Singapore, dan juga ada satu lagi Lucas Brown ya. Kalau Lucas Brown mungkin admin agak tidak membicarakannya karena ini pembalap dari Inggris, tetapi kalau pembalap dari Asia tadi mungkin saingan Veda adalah Zen Mitani dan juga Kiatisak Singapore tadi. Namun kalau dari segi track recordnya mungkin yang terberatnya adalah Zen Mitani, saingan dari Veda untuk bisa naik ke kelas Moto3. Tetapi kemarin di tahun 2024 kita melihat Veda menunjukkan penampilan yang luar biasa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun perdananya. Oleh karena itu di tahun ini jika Veda ingin naik ke kelas Moto3 dan tidak ingin tersaingi oleh pembalap Asia lainnya, maka penampilan Veda harus lebih baik daripada penampilan Zen Mitani yang perdana balapan di Eropa di tahun 2025 ini sob. Dan admin juga memang sedikit optimis untuk Veda bisa mendapatkan hasil yang baik di tahun ini. Bukan admin ingin menyanjungnya sob, tetapi kita melihat track record dari Veda karena memang kita takut juga terlalu menyanjung pembalap-pembalap Indonesia dan akhirnya nanti ketika mereka naik ke level yang lebih tinggi malah penampilan mereka jadi lebih buruk. Namun untuk Veda sendiri admin sedikit optimis karena melihat track record dari Veda, jadi bukan hanya melihat kemampuan Veda saja ya sob, tetapi memang melihat dari track record Veda dan juga admin melihat Veda memang sepertinya memiliki bakat ataupun skill bawaan ya. Dari segi penampilan Veda ini tidak takut untuk melakukan
overtake kepada pembalap yang lebih berpengalaman dari dirinya, baik di ajang balapan Asia maupun di ajang balapan Eropa yang Veda ikuti di tahun 2024 kemarin. Nah, satu lagi ya sob, kemungkinannya ya apabila memang Veda tidak menjadi tandem dari Tachkron Buasri, bisa saja Veda akan menggeser Tachkron Buasri. Ini apabila Honda Tim Asia memiliki target untuk meraih gelar juara dunia di kelas Moto3, maka tentu saja Honda Tim Asia akan mempertahankan Taiyo Furusato. Nah, misalnya nih di tahun 2025 ini Taiyo Furusato bisa konsisten meraih poin dan posisinya itu di 3 besar di klasmen akhir Moto3, maka menurut admin ya, bisa saja di tahun 2026 Honda Tim Asia akan menargetkan gelar juara dunia untuk kelas Moto3, dan ini tentu saja targetnya akan dicoba oleh Honda Tim Asia melalui Taiyo Furusato, sehingga bila Taiyo Furusato ditargetkan untuk meraih gelar juara dunia tersebut, maka menurut admin bisa saja Tachkron Buasri akan tersingkir, karena kita melihat dari tahun 2024 yang merupakan tahun perdana dari Tachkron Buasri sebagai pembalap reguler di kelas Moto3 bersama dengan Honda Tim Asia. Taiyo Furusato lagi, Tachkron Buasri ya. Tachkron Buasri sepertinya belum konsisten meraih poin dan seringkali finish di luar dari posisi 15 besar ya sob, sehingga seringkali Buasri ini belum bisa mendapatkan poin di kelas Moto3. Oleh karena itu bisa saja Veda akan mengganti Tachkron Buasri, ataupun di tahun depan Veda ini akan dicoba terlebih dahulu dengan beberapa kali mengikuti wildcard di kelas Moto3. Jadi bisa saja di tahun depan akan ada 3 pembalap Honda Tim Asia yang turun di salah satu balapan, di salah satu ronde di ajang balapan Moto3 di tahun 2026 ya sob, dan Veda akan menjadi sebagai pembalap wildcardnya. Ini misalnya Taiyo Furusato masih dipertahankan di kelas Moto3 di tahun 2026 nanti sob. Nah, ini menurut prediksi admin. Jadi ada 2 kemungkinannya untuk Veda di tahun 2026 nanti ya sob, tetapi bisa saja Veda masih dipertahankan di Junior GP karena di tahun 2025 ini Veda perdana balapan di Junior GP, sehingga tentu saja Veda masih membutuhkan banyak jam terbang di kelas Junior GP, yaitu di kategori Moto3-nya. Namun jika kembali lagi Veda bisa menunjukkan penampilan yang impresif di ajang balapan Junior GP, ya tidak menutup kemungkinan ya Honda Tim Asia akan mempertimbangkan Veda untuk bisa naik ke kelas Moto3. Namun kenapa Veda ini tidak ke tim lainnya kalau misalnya Veda bisa masuk di 3 besar klasmen akhir di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di Junior GP ya? Karena memang kalau misalnya Veda ingin ke tim lain, bisa saja Red Bull bisa saja menawarkan tim lain di kelas Moto3 apabila Veda finish di posisi 3 besar di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Tetapi apakah Honda akan melepaskan begitu saja jika mereka melihat Veda memiliki potensi tersebut? Ya pasti saja Honda Tim Asia tidak akan melepaskan begitu saja ya sob. Apalagi Veda ini semenjak balapan di nasional memang sudah dibina oleh Honda, dari Honda Indonesia, kemudian naik di Asia masih juga dengan Honda Indonesia, dan sekarang dipantau oleh Honda Asia juga di ajang balapan Junior GP di program Road to MotoGP, baik Veda ikut di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di Junior GP-nya. Jadi memang kalau menurut admin kemungkinannya jika Veda memiliki potensi untuk naik ke kelas Moto3, maka Veda masih akan bertahan dengan Honda, yaitu bersama dengan Honda Tim Asia. Nah, jadi sob, mungkin ya dari admin pendapatnya seperti itu. Jika ada pendapat lain dari sobat-sobat balap mania, apakah nanti Veda akan bisa naik ke kelas Moto3 di tahun 2026 ataukah Veda masih akan dipertahankan di Junior GP? Silahkan ya memberikan komentar. Karena di sini admin juga berpikir kalau di tahun 2026 kemungkinan besar Veda masih akan dipertahankan, walaupun di tahun 2025 Veda penampilannya cukup baik di ajang balapan Junior GP, tetapi dari Honda Tim Asia pasti memikirkan untuk Veda agar bisa lebih matang lagi, apalagi dengan usia Veda yang masih cukup belia, sehingga nantinya Veda akan dipersiapkan dengan regulasi batas usia sesuai batas usianya ya sob, maksud admin, yaitu di tahun 2027 nanti. Tetapi kembali lagi, jika nantinya Honda Tim Asia menilai Veda bisa berpeluang untuk membuat nama Honda Tim Asia lebih baik lagi di kelas Moto3, maka tidak menutup kemungkinan juga Veda akan naik ke kelas Moto3 di tahun 2026 nanti. Tentu saja hal ini akan menjadi suatu pencapaian yang sangat baik
bagi pembalap Indonesia jika di tahun keduanya sudah bisa langsung naik ke kelas Moto3 sebagai pembalap regulernya ya sob. Karena selama ini kita melihat memang pembalap Indonesia selalu saja kesulitan untuk naik ke level Grand Prix, dan bahkan ada yang sudah naik ke level Grand Prix dari kelas Moto3 ke Moto2, kemudian turun lagi ke kelas Moto3 dan akhirnya kembali ke ajang balapan Asia. Namun pengalaman dari balapan di Grand Prix tersebut tentu saja tidak sia-sia, dan akhirnya kita melihat ya pembalap yang ingin dimaksudkan adalah Andi Gilang. Dan sekarang kita melihat bagaimana penampilan Andi Gilang di kelas Super Sport kemarin, berhasil menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang saat ini berhasil meraih overall champion di kelas Super Sport 600, dan di tahun 2024 kemarin hampir saja meraih gelar overall champion di Asia Superbike 1000. Dan kali ini di tahun 2025 kembali lagi Andi Gilang akan memburu bagaimana dia bisa meraih gelar di ajang balapan Asia Superbike 1000 dengan pengalamannya yang sudah balapan di Grand Prix dengan binaan dari Honda Team Asia dari Moto2 kemudian Moto3. Nah oke sob, untuk Veda sendiri seperti itulah prediksi admin dan juga prediksi admin mengenai touchdown Basri tadi ya, dan juga Tayo Pursato. Ya kita doakan saja untuk pembalap Indonesia yaitu Veda, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga mendapatkan proses yang lebih baik di ajang balapan program Road to MotoGP, dan langkahnya ke depan bisa lebih baik lagi untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan dunia. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.